hari Ibu, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Ini Bu, saya minta waktu tak sedikit untuk melakukan wawancara ini, di mana ini terkait dengan pengambilan keputusan yang ada hubungannya dengan dilema etika. Kira-kira bagaimana pengalaman Ibu selama memimpin di sekolah ini dalam mengambil keputusan terkait dengan Jadi pemimpin memang itu ada seninya ya, dan betul dilema etika itu sering muncul di dalam pengambilan keputusan. Sejak saya di sini 2016 itu banyak lah pengalaman yang paling terkesan itu ada dua, yaitu saat PPDB satu, dan yang kedua ini teman-teman yang mungkin kurang sehat, berkepanjangan, itu sebuah dilema etika juga. Jadi selama ini, pertanyaannya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Jadi dilema etikanya itu ketika kita diperhadapkan situasi, sudah ada aturannya, sudah ada aturan yang jelas, tetapi ada perlu pertimbangan lain yang di sini menyangkut kebijakan. Misalnya ada siswa yang tinggalnya di belakang sekolah, tetapi usianya itu kurang dari 6 tahun. Ini dilemanya, dia misalnya beberapa hari lagi itu bisa terpenuhi 6 tahunnya. Ada keputusan lain, silahkan mengambil rujukan dari psikolog. Tapi kan berbayar. Sementara kita lihat kondisi keuangan orang tua ini mungkin agak kesulitan. Faktor ekonomi. Iya, faktor ekonomi. Sekarang bagaimana saya harus mengambil kebijakan ini? Apakah saya terima saja atau saya garis nggak boleh gitu, sesuai aturan? Nah itu salah satunya. Lanjut Budi, pertanyaan kedua. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, jadi biasanya saya kalau diperhadapkan dengan seperti ini, saya minta pertimbangan dari atasan, juga berdiskusi dengan teman-teman rekan-rekan guru, berdiskusi bagaimana ini, karena ada hal yang seperti ini. Itu yang kami sering lakukan, meminta masukan gitu. Kemudian dari masukan itu baru kami merasa inilah keputusan yang baik. Misalnya itu masih ada kotanya, kita ambil saja. Jadi ini termasuk langkah-langkah juga Bu, iya, dalam melakukan kebijakan tersebut. Iya. Nah, saya lanjut ya Bu. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengidentifikasi ini masalahnya apa, kemudian seurgent apa keputusan yang masalah ini, kemudian melibatkan siapa untuk mendiskusikannya, kemudian pengambilan keputusannya itu ya sesuai, tidak merugikan pihak manapun. Jadi kita lihat kalau misalnya tadi apakah saya tidak merugikan pihak lain, tidak ada pihak yang terugikan. Misalnya ada kuota harus orang lain masuk yang umurnya cukup, zonasinya terpenuhi, tidak tergeser oleh siswa yang masuk itu ya. Nah, itu. Jadi tidak ada pihak lain yang dirugikan. Kemudian pertimbangan yang berdampak kepada siswanya. Tetap konsisten ya Bu. Iya. Saya lanjut ya Bu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya iya, Berhentikan bisa diperhadapkan dengan situasi yang misalnya ya yang paling cantik ada guru yang sakitnya berkepanjangan, kemudian
kebutuhan guru kita juga terbatas. Sekarang bagaimana mencari solusi ini? Ini guru kan sakit, tidak mungkin juga kita hadirkan. Tapi misalnya sudah lebih berapa bulan, ada aturannya kan sebenarnya. Iya, ada sebenarnya aturannya. Kembali lagi kami duduk bersama membahas bagaimana bagusnya mencari solusi di sini. Untuk selanjutnya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh, itu situasional. Jadi tergantung masalahnya yang kami hadapi. Ada masalah yang memang harus urgent, langsung ambil keputusan. Duduk, kemudian kita bahas, ambil keputusan. Tetapi ada juga persoalan yang mesti nunggu lihat. Butuh waktu ya? Iya, betul, membutuhkan waktu. Jadi itu situasional. Tergantung apa masalahnya. Lanjut, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah ada faktor atau orang yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya, jadi faktor itu pasti ada. Dan orang-orang itu ada. Jadi karena kami selalu melempar, kalau ada masalah kita diskusikan bersama. Apa ini solusinya? Jika ada masalah yang 4+1 kita bahas bersama, duduk bersama dengan panitia atau mendiskusikan dengan lupa satunya. Begitupun kalau masalah yang harus dibahas secara umum satu sekolah, ya kami duduk bersama. Tapi kadang juga ada masalah yang hanya perorangan saya panggil bagaimana kondisinya Seperti itu ya. Untuk pertanyaan terakhir, Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terkait dilema etika? Pembelajarannya bahwa setiap masalah itu pasti ada solusi. Tetapi bagaimana caranya kita mengambil keputusan sehingga masalah ini bisa terselesaikan. Kemudian biasakan menerima masukan dari beberapa pihak supaya keputusan kita juga ini bisa dipikirkan lebih luas oleh orang banyak, karena biasanya lebih banyak kepala berpikir itu lebih baik, keputusannya lebih baik, tetapi tetap finalisasinya itu ada di pimpinan. Jadi untuk pengambilan keputusan Ibu selalu Ibu mempertimbangkan lebih dulu ya. Iya. Setelah menganalisis kemudian mencari solusi bersama rekan-rekan. Betul. Jadi untuk hari ini saya rasa cukup Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Haji, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Jadi Bu Haji, saya ini kedatangan saya ke sini untuk melakukan yang namanya wawancara dengan kepala sekolah. Di mana wawancara ini terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika. Saya ingin tanya Bu Haji terkait dengan pengalaman Bu Haji selama memimpin di sekolah ini. Pertanyaan yang pertama Bu Haji, langsung saja ya Bu Haji. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu Haji? Itu dengan analisis apakah keputusan yang akan saya ambil itu benar atau salah. Oh, seperti itu. Ya, kita harus tahu dulu apakah keputusan ini benar atau salah. Ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Haji, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu Haji? Kalau yang itu kita mengambil berpihak pada asisten, tetapi tetap
juga memegang teguh kepribadian, kebijaksanaan. Seperti itu Bu Haji ya. Terus Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Haji lakukan selama ini? Diskusi dengan pihak yang terkait untuk mengambil keputusan yang terbaik. Seperti itu Ya, Bu Haji. kumpul toh, Komunikasi Bu Haji ya. komunikasi, ya. Dan kita memutuskan mana yang terbaik, dan suara yang terbanyak. Terus Bu Haji, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kita itu harus dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlihat, yang mana dulu itu yang diutamakan. Seperti itu Bu Haji ya. Baik Bu Haji. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu Haji? Itu kita mencari dulu keputusan yang terbaik, karena keluarga masalah yang sama-sama benar, kita harus menguntungkan kedua belah pihak, jangan sampai ada yang Rugikan. atau dirugikan. Jadi sama-sama supaya Selanjutnya Bu Haji, apakah Bu Haji memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bu Haji langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Haji jalankan? itu harus disesuaikan saja dulu. Disesuaikan dengan keadaan Dengan masalahnya. keadaan masalahnya. Kalau memang Penting, uang urgen. atau penting langsung. Iya. Kalau memang ini kita ambil, kemudian kita pertemuan dulu, kemudian kita ambil ya. Dengan cara rapat Bu Haji mengadakan dulu Iya, Bu Haji ya. Ya, untuk membahas tentang masalah tersebut. Ya, Ya. misalnya tersebut. Saya lanjut Bu Haji, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bu Haji atau membantu Bu Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?